Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, sekarang kita masih di tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Sekarang kita masuk di subtema 4, PB2, tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Baik, tujuan pembelajaran hari ini yaitu bahasa Indonesia. Pertama, setelah mengamati, siswa dapat mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan biji dan tunas dengan tepat. 2. Setelah mengamati, siswa dapat menulis pokok-pokok informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan biji dan tunas dengan tepat. Pelajaran kedua yaitu PPKN. Tujuannya yang pertama, setelah mengamati siswa dapat menjelaskan makna bersatu dalam keberagaman di sekolah dengan benar. 2. Setelah mengamati, siswa dapat menceritakan pengalaman berkaitan dengan manfaat bersatu dalam menjalankan satu kegiatan yang dilakukan di rumah dengan benar. Baik, sebelum Ibu menjelaskan ide pokok, di sini ada yang tahu belum tentang ide pokok itu apa? Ya, benar. Pengertian ide pokok yaitu sebuah topik yang akan dibahas di dalam sebuah paragraf. Fungsi ide pokok itu sebagai topik pembahasan. Kalimat penjelas itu berfungsi untuk menjelaskan topik tersebut. Sampai sini sudah paham? Baik anak-anak, apabila kalian belum mengerti tentang ide pokok itu apa, baik kita akan membaca bersama-sama tentang teks bacaan yang berjudul Perkembangbiakan Tumbuhan Biji, kemudian temukan ide pokok pada pembahasan tersebut. Nah, perhatikan pada teks berikut tentang perkembangbiakan tumbuhan biji. Perkembangbiakan biji adalah sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji-biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Perhatikan gambar bagian biji di bawah ini. Nah, yang ada pada dalam biji yang berwarna putih itu adalah
embrio calon tumbuhan baru. Yang lapisan kedua pada dalam biji itu adalah kotiledon, sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Lapisan ketiga pada biji adalah selimut biji untuk melindungi biji. Nah, dari sini ada yang tahu ide pokok pada perkembangbiakan tumbuhan biji yang mana? Ya, ide pokok dalam teks ini adalah perkembangbiakan biji yang Ibu hitamkan. Nah, ini adalah contoh gambar tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Yang pertama, ada yang tahu gambar apa? Ya, benar, gambar semangka. Yang mana bijinya? Ya, benar sekali. Yang ada di tengah yang berwarna hitam itu adalah biji semangka. Yang kedua, gambar apa? Ya, benar. Gambar apel. Bijinya yang mana? Ya, yang ada di tengah berwarna hitam itu adalah biji apel. Gambar ketiga adalah gambar apa? Ya, gambar alpukat. Ada yang tahu biji alpukat yang mana? Ya, benar sekali. Biji alpukat terdapat di tengah buah yang berwarna coklat. Gambar keempat, gambar apa anak-anak? Ya, gambar keempat adalah gambar anggur. Bijinya yang mana? Ya, benar sekali. Bijinya yang ada di tengah yang berwarna putih. Gambar kelima, gambar apa? Ya, benar sekali. Gambar rambutan yang sering kita makan. Bijinya yaitu yang terdapat pada tengah buah yang berwarna putih. Dan masih banyak lain tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Baik, sekarang perhatikan teks tentang perkembangbiakan tumbuhan tunas. Selain dengan biji, tumbuhan berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induknya. Contoh, tanaman cucur bebek. Salah satu contoh tumbuhan yang bertunas adalah cocor bebek, pisang, dan bambu. Tumbuhan pisang dan tumbuhan bambu dari batang yang ada di dalam tanah. Tunas pisang tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Begitu pula dengan bambu. Tumbuhan cucur bebek berkembang biak dengan tunas daun. Berikut contoh gambar tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas. Nah, perhatikan gambar pertama. Itu gambar apa anak-anak?
Ya, benar. Itu adalah pohon pisang. Yang mana tunasnya? Ya, betul sekali. Yang berada di samping induknya itu adalah tunas. Gambar kedua, gambar apa? Ya, gambar pohon bambu. Dan yang di sebelah induknya adalah tunas pohon bambu. Nah, gambar ketiga adalah gambar cucur bebek. Dia tunasnya berada di daunnya. Baik anak-anak, sekarang perhatikan teks berikut tentang pentingnya bekerja sama. Bermain lompat bambu memerlukan kerjasama yang baik antara sesama pemegang bambu maupun pemainnya. Jika tidak ada kerjasama akan membahayakan pemain dan pemegang bambu. Tangan pemegang bambu bisa terjepit bambu jika tidak bekerja sama dengan baik. Kaki yang melompat bermain akan tersangkut dan terjepit bambu jika tidak ada kerjasama yang baik. Selain kerjasama, konsentrasi pemain juga sangat penting saat bermain lompat bambu. Jika tidak berkonsentrasi, maka akan membahayakan seluruh pemain. Jadi, inti dari teks ini adalah tentang kerjasamanya bermain lompat bambu antara pemegang dan pelompat. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas bahasa Indonesia untuk dikerjakan di rumah. Yang pertama, urutkan dengan benar daur hidup tanaman semangka. Di sini tuliskan sesuai urutan daur hidup semangka, yang mana pertama dan yang terakhirnya. Kemudian tugas PPKN yang pertama, apakah kamu bekerja sama dengan teman saat bermain lompat bambu? 2. Bagaimana cara kamu bekerja sama? 3. Apakah cara yang membuat kamu berhasil bermain lompat bambu? Dan yang terakhir, apa yang membuatmu tidak berhasil dalam bermain lompat bambu? Sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.